Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirna Fitriani Siregar, salah satu guru di SMA Negeri 23. Saya juga salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan KTJ 1 dan kedua di Universitas Muslim Nusantara Awasria tahun 2022. Berikut adalah praktik pembelajaran aksi 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Sehat. Mantap. Alhamdulillah ya, masih tetap semangat. Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas Soleh pimpin doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Soleh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap nusa dan bangsa, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, dan juga untuk menambah semangat kita ya. Oke, silakan Ibu minta tolong Adeska untuk memimpin ya, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nyanyinya semangat ya. Hadir semua. Oke, kehadiran itu tetap dipertahankan ya. Ya, kalau misalnya cuma sakit-sakit sedikit, silakan tetap sekolah aja. Di pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Struktur dan kaidah kebahasan Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu yang masuk ke dalam struktur teks ceramah? Penulis, yang kedua isi atau rangkaian argumen itu berisi pendapat-pendapat atau fakta-fakta. Terus yang terakhir ada penutup atau penegasan ulang, itu berisi tentang kesimpulan dan rangkuman. Iya, benar sekali ya, benar sekali. Tapi sebelumnya ada nggak di sini yang sudah pernah menulis ceramah? Ada? Kalian ya? Ya? Sudah pernah? Oh ayo, sudah pernah nak? Kapan itu? Acara di desa, acara Mulinari. Oh ya, acara di desa ketika Mulinari ya. Oke, nanti ini kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 46, yaitu mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual yang memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat ya. Kemudian ada pun indikator pencapaian kompetensi 461, merumuskan kerangka teks ceramah berdasarkan kelengkapan struktur dari kebahasaannya. 462, menciptakan teks ceramah berdasarkan kerangka teks yang telah ditulis dengan struktur dan kebahasaan yang lengkap. Ya, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Oke, jadi materi yang akan kita bawakan pada hari ini adalah tentang menulis teks ceramah. Oke, bisa atau sebelumnya ada nggak yang tahu? Yang tahu apa saja langkah-langkah dalam menulis teks ceramah? Iya, oke Raja. Yang pertama itu menentukan topik ya. Ya, bisa kita lihat di sini dalam menulis ceramah itu langkah yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menentukan topik ya. Yang mana topik ini bisa kita ambil
misalnya dari keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat halayak. Ini Ibu akan menayangkan salah satu contoh ya. Contoh yang sudah atau yang dibuat oleh kakak kelas kalian ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya'i al-bagga wala tasya'i al-ribat. Ija kuntum man Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wa al-kitabah wa al-kitabah lil qiraah wa al-qiraah lil maghribah wa al-maghribah lil ibadah wa al-ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, panitia lembak yang semangatnya luar biasa, dan yang tak ketinggalan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe. It's Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah saya yang cantik, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ubah Insecure Menjadi Bersyukur. Di masa saat ini, siapa sih yang tidak mengenal yang namanya insecure? Merasa rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah dan tersisih, dan tidak memiliki kelebihan apapun, yang pada akhirnya membuat ia merasa tidak percaya diri. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa insecure? Rasa insecure timbul karena manusia selalu dihadapkan dengan gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya saat ia memiliki harta yang melimpah dan saat ia memiliki paras yang merupakan, yang pada akhirnya membuat ia lupa dengan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing, tetapi masalahnya tidak semua orang mampu menerima kekurangan tersebut, baik secara fisik. Oke, jadi kalau kita lihat dari segi isi, tadi ini topik atau isu yang ada di dalam video ini apa? Ubah insecure menjadi bersyukur. Oke, siapa yang bisa menyampaikan apa kira-kira informasi yang dapat kita ambil dari teks drama tersebut? Ya, Mariska? Saya salah isi dulu nanti atas disampaikan bahwa kurangnya rasa isi dulu karena kita telah. Oke, jadi Ibu sudah mengirimkan di kelas kalian ya untuk tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, kelompok ekstemoran, kelompok impromptu dan kelompok menghafal. Ya, jadi di situ sudah Ibu sajikan ya, cara untuk pengerjaan tugasnya ya. Dan ada soalnya itu menyuruh kalian untuk menulis sebuah cerita. Ada kira-kira masalah di kelompok naskah? Kelompok ekstemporer ada masalah? Teks ceramah yang sudah kalian buat. Oke, jadi sekarang kita mulai dari kelompok naskah. Ya, silakan kelompok naskah ke depan. Atas kehidupan dan nikmat kemana sampai kita bisa berkumpul di tempat ini. Berdirinya saya di sini yaitu untuk membacakan nama saya yang berjudul tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika engkau mencapai tujuanmu, ketika engkau merasa hidupmu senang, ketika engkau berhasil menyelesaikan masalahmu, ketika engkau menemukan kondisi tujuan. Terdengar sederhana, namun kenapa masih banyak orang yang belum menemukan kebahagiaannya? Apa karena mereka belum menemukan uang? Apa karena utangnya banyak? Ya, itu benar. Itu karena faktor ketidakbahagiaan lebih banyak daripada faktor kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai setelah menyelesaikan sebuah proses, dan proses itu merupakan ketidakbahagiaan itu sendiri. Di proses inilah banyak orang yang menyerah karena tidak sanggup untuk menyelesaikannya.
Itulah makanya banyak orang yang belum menemukan kebahagiaan. Di zaman sekarang ini, faktor kebahagiaan terbesar itu hanya ada 3. Pertama keluarga, lalu kesehatan, dan terakhir harta. Dan ini adalah faktor yang paling berguna. Pertama, keluarga. Keluarga adalah hal yang selalu diucapkan oleh sebagian besar orang untuk kebahagiaan. Karena ketika keluarga kita bahagia, maka kita juga bahagia. Apakah Dari kelompok kami, apabila ingin bertanya, memberikan saran, dan silakan. Oke, silakan Nak. Siapa yang mau memberikan saran atau kritikan ataupun pertanyaan ya dari slide ceramah yang sudah dituliskan atau dibuat oleh temannya? Ayo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Maria Fadila, saya dari kelompok informatif. Saya ingin bertanya apa alasan dirinya ambil tema kebahagiaan untuk eksternal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh diadakan pertanyaan dari kelompok informatif. saya mengambil topik kebahagiaan karena saya ingin bahagia sampai selama-lamanya. Jawaban yang sangat simpel ya kan? Simpel tapi mempunyai makna yang mendalam ya kan? Oke. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke. Sekarang coba buka gawai kalian kembali atau laptop masing-masing. Di situ sudah ada Ibu share ya, evaluasi dari di kelas sebenarnya ada 5 soal. Buka gawai masing-masing atau laptop masing-masing. Ya. Dan sekarang Ibu kita mau refleksi. Jadi Ibu tanyakan dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, langkah-langkah menulis ya. Jadi kalau kita lihat dari pembelajaran ini, apa yang paling menyenangkan kalian rasa? Apa yang paling menyenangkan? Apa? Oke. Kemudian ada nggak kira-kira yang belum kalian pahami pada hari ini? Pelajaran hari ini? Semua sudah bisa dipahami? Ya, oke. Mudah-mudahan nanti jangan sampai di sini kegiatan menulisnya ya. Jadi nanti bisa dicoba-coba supaya bisa dipublikasikan ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menayangkan ya salah satu video motivasi ya supaya ya. Kisah sebuah jam. Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah? 31 juta?" kata jam terperanjat. "Mana mungkin saya sanggup." Ya, oke. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, sama-sama kita simpulkan. Siapa yang bisa? Ya, ada sekarang silakan Nak. Di pembelajaran kali ini, di sini kita dapat mengetahui langkah-langkah dalam menuliskan ceramah. Kita dapat menyampaikan ceramah dengan baik. Sebagai doa kembali, karena tadi kita awali pembelajaran kita dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Soleh, nah dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, adalah kita berdoa untuk saudara kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Let's say it out later. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum